Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly bersama delegasi mengunjungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan pada Kamis 10 Februari 2022. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua delegasi membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Peningkatan kerjasama diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dengan Prancis di masa mendatang. Parly juga melaksanakan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Prabowo mengatakan pihaknya membahas secara mendalam sejumlah hal. Menurut dia, Indonesia dan Prancis telah menjalin kerjasama pertahanan cukup lama sejak 1950. Saat ini status hubungan bilateral di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi. Pertemuan bilateral Kemhan RI dan delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis diakhiri penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama yang disaksikan Menteri Pertahanan kedua negara. Perjanjian kerjasama tersebut antara lain kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale antara Kabarahanam Kemhan dengan Dassault sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya. Mengutip aerocorner.com, harga pesawat tempur Rafale per unitnya adalah 120 juta dolar AS atau sekitar 1,72 triliun. Artinya anggaran yang dibutuhkan untuk membeli 6 pesawat tempur adalah sekitar 10,32 triliun. Cek. Lalu MOU kerjasama di bidang Research and Development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group dan MOU kerjasama program offset dan TOT antara di Saul dan PT DI. Juga MOU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LAN dan Thales Group dan kerjasama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition. Parly mengatakan kunjungan ini menjadi kesempatan untuk berbicara dengan Menhan Prabowo Subianto tentang berbagai program alutsista yang ingin dikembangkan Indonesia dengan dukungan Prancis dan industri pertahanan Prancis. Prancis bertekad mendukung secara aktif program-program strategis besar Indonesia dan mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia yang solid. Penandatanganan kontrak antara Indonesia dan Prancis yang baru saja dilaksanakan ini merupakan tahap penting dalam proses pengadaan alutsista Indonesia. Pesawat tempur buatan Dassault Aviation ini mampu melakukan serangan darat dan laut, pengintaian serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir. Melansir Air Force Indonesia, Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan hands-on throttle dan stick control. Pesawat tempur Rafale memiliki rentang sayap sebesar 10,90 meter dan panjang pesawat 15,30 meter dan tinggi 5,30 meter. Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot, ketinggian maksimal hingga 15,24 km. Sementara radius tempurnya 1,850 km dan daya jelajahnya 3,700 km. Dengan bobot lepas landas mencapai 24,5 ton, Rafale mampu membuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal. Selain itu, ongkos terbang Rafale per jam sekitar 16.500 dolar AS atau sekitar 234,3 juta. Harga Rafale per unitnya 115 juta dolar AS atau sekitar 1,63 triliun. Pesawat tempur ini dapat membawa muatan lebih dari 9 ton pada 14 penyimpanan senjata untuk versi Angkatan Udara dan 13 untuk versi Angkatan Laut. Pesawat ini juga dilengkapi dengan SCALP, rudal jelajah udara ke darat dengan jangkauan lebih dari 300 km. Ini adalah rudal serangan jarak jauh yang dalam. Pesawat ini juga memiliki pot meriam kembar dan meriam Nexter 30 mm di EVA 791B yang dapat menembakkan 2.500 peluru per menit. Soal sensor, Rafale menjadi pesawat tempur pertama dan satu-satunya di Eropa yang menggunakan radar pemindai elektronik RBE2, dikutip dari laman resmi Dassault Aviation. Dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, radar RBE2 mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target. Dengan kekuatan komputasi yang luar biasa, RBE2 menawarkan kinerja yang tidak dapat direplikasi oleh radar pemindai mekanis. Rafale juga memiliki sistem from sector optronic yang terintegrasi penuh ke dalam pesawat.
Sistem ini memungkinkan pesawat beroperasi dalam panjang gelombang optronik, kebal terhadap gangguan radar, menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh terselubung dan pencarian jangkauan laser untuk target udara, laut, dan darat. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.